Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Saya Kahanda Lukis sedang berada di MI Alpala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Di sini saya Kahanda Lukis. Terima kasih sudah diberi kesempatan yang luar biasa, waktu yang tersibuk untuk para pimpinan di MI Alpala, Ujung Menteng, Jakarta Timur. MI Alpala ini sekolah yang luar biasa dan maju. Di sini saya diberi kesempatan yang luar biasa ya. Sebenarnya saya ini juga grogi dan gugup ya. Bicara dengan orang-orang penting lah, orang punya nama di sini ya. Salah satunya dengan Ibu Dr. Anda Lilis. Kesempatan ini bisa ketemu dengan beliau dan mungkin nggak banyak waktunya karena beliau juga sibuk ya. Kita saksikan terus di channel Kahanda Lukis. Yuk, penasaran kan? Nah, ini orang pemeriksanya yang berikutnya. Assalamualaikum Ibu Dr. Anda Lilis. Mohon maaf waktunya terganggu. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Sesibuk Ibu waktu saat ini saya ganggu. Mohon maaf sebelumnya. Bapak Anda. Terima kasih. Di sini saya selaku pelatih kegiatan eskul. Saya pengen mempertanyakan suatu pertanyaan itu tentang kegiatan eskul atau kegiatan MI Alpala ini. Bagaimana untuk kedepannya Ibu sebagai pimpinan yang di MI Alpala ini? Mohon Bu. Ya, gini Kahanda ya, MI Alpala adalah sebuah lembaga yang memang membina anak bangsa ya. Dan setiap anak ini punya potensi, punya minat, punya bakat yang berbeda. Tetapi kita harus bisa sebagai pendidik itu harus bisa mengeluarkan, ya, memancing, memotivasi agar potensi-potensi itu bisa keluar dan terlatih, kemudian bisa menjadi sebuah karya yang besar. Nah, untuk itu perlu kerjasama, ya, kerjasama dari pihak sekolah, pihak orang tua, guru-guru yang ada di kelas yang bisa untuk melihat minat dan bakat anak setiap hari, dan sekolah akhirnya memberikan satu fasilitas ya. Di MI Alpala ini semua anak-anak potensinya, bakatnya difasilitasi, termasuk di dalamnya adalah melukis ya. Karena melukis adalah ekspresi jiwa yang memang harus dituangkan di dalam bentuk karya-karya dengan media-media yang bisa kita dapati ya di tengah-tengah masyarakat, dan itu menjadi sebuah imajinasi yang bisa dikeluarkan untuk tangga mereka untuk mencapai suatu harapan, satu cita-cita. Karena melukis itu adalah mewujudkan sebuah mimpi ya, dalam sebuah bentuk apapun bentuknya ya, dalam sebuah lukisan atau coretan atau dalam bentuk yang yang natural gitu ya, atau dalam bentuk yang abstrak. Itu kan adalah semua ekspresi jiwa dari setiap anak yang kita didik di sini. Karena itulah MI Alpala memberikan satu fasilitas yang untuk anak yang ingin mengeluarkan imajinasinya dalam sebuah karya. Ada melukis, ada juga kaligrafi, ada juga taekwondo ya untuk keterampilan fisiknya, ada dokter kecil, ada PMR, itu ada kita ada green school ya. Kita coba anak-anak itu semuanya bisa bukan hanya mereka belajar textbook, tapi mereka belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan dalam belajar itu prinsip saya ya sebagai kepala sekolah itu begini kan, kalau saya cuma mendengar itu saya pasti akan lupa ya. Tapi kalau saya melihat, saya pasti ingat. Tapi kalau saya melakukan, saya pasti bisa. Nah, ini yang harus kita kembangkan semuanya. Dari mulai mendengar, kemudian dia melihat, kemudian dia melakukan. Nah, kita hantarkan semua anak-anak ini di tingkat dasar, di sebuah fondasi yang sangat kuat ya, sehingga ke tingkat SLTP mereka tinggal mengembangkan semua bakatnya. Sudah terbuka ya, yang suka nari, yang suka olahraga gitu kan,
Yang suka melukis dia melukis, yang dia pengen literasi ya, ada pidato, ada literasi macam-macam, itu dia kembangkan semua dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi saya melihat bahwa sebuah lembaga pendidikan tidak harus ya, atau tidak semata-mata hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana kemudian bisa kita menggali minat dan bakat anak ya, yang itu kalau kita sudah gali dia akan muncul ya ke permukaan, ibarat pohon dia akan tumbuh ya, kemudian dia akan berbunga dan dia akan berbuah. Itu ya saya harapkan dari kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah melukis. Udah ketemu Kahanda yang smart ya, jadi anak-anak juga suka ya, kemudian memang sudah ada dasar pengetahuannya juga, maksudnya secara teoritis juga ada, panggilan jiwa juga sudah terpenuhi ya, sehingga anak-anak merasa sangat bahagia, happy gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian hasil anak-anak ini nanti bagaimana kita lakukan sebuah apakah Anda kegiatan pameran, ya kan, pameran karya anak-anak ya selama 1 semester misalnya, itu kita bikin momen apa gitu kan, nanti selama 1 tahun atau di akhir tahun pas kenaikan kelas kita bikin momen ya, pameran hasil lukis anak-anak selama 1 atau 2 semester ya, selama 1 tahun pelajaran gitu. Nah, itu kan nanti mereka akan melihat dan mereka sendiri akan menerangkan sebetulnya apa sih yang mereka lukis gitu, apa maknanya, arti warnanya, arti apa yang dia lukis ya. Nanti ada lukis bebas mungkin yang Kahanda bisa gali anak-anak dari sekian anak yang ikut ekstrakurikuler ya, supaya memang betul-betul nanti tumbuh ya bakatnya. Kalaupun tidak bakat, paling tidak dia udah tahu melukis seperti ini. Oh ternyata saya bisa loh mengeluarkan unek-unek saya, mengeluarkan imajinasi saya, mengeluarkan khayalan saya gitu ya, cita-cita saya dalam sebuah bentuk yang mungkin orang lain akan sulit memahami, tapi saya paham. Nah itu makna yang terdalam, yang tersirat, itulah yang kemudian mengolah otak kita, mengolah pengetahuan kita, mengolah rasa kita, mengolah keterampilan kita. Good, Kahanda. Terima kasih. Nah ini lagi Bun, ada pertanyaan yang benar-benar ya. Pertanyaan ini mungkin bisa orang jadi ketawa, mudah-mudahan nggak jadi benci ya. Pertanyaan ini memang sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari ya. Sebelumnya juga minta maaf. Ini pertanyaan yang benar-benar tajam. Oke. Setajam pisau, setajam pisilet. Nih, bagaimana sih Bun? Atau apa sih rahasianya sampai guru-guru di sini betah, termasuk guru eskul pun betah? Oh gitu. Inilah pertanyaannya. Apa sih rahasianya? Kita saksikan yuk. Ini Ibu Dokter Anda ya, Lilis akan menerangkan ya Bu ya. Gimana Bu? Gimana ya? Untuk betah itu kan sebuah rasa ya. Betul. Nah, sebuah rasa nyaman. Nah, ketika dia nyaman, dia tidak akan melihat nominal. Betul. Ya. Kenyamanan itulah yang mahal kan. Nah, kenyamanan ini saya ya sebagai leader, sebagai manajer gitu ya, sebagai kepala sekolah di sini, saya akan selalu bentuk kenyamanan di antara guru-guru. Saya anggap sebagai saudara. Saya tidak atasan, tidak bawahan, tetapi kita adalah semua teman. Meskipun ya guru-guru di sini banyak alumni dari MI Al-Falah, alumni dari Yayasan Al-Falah ya, artinya tercatat mereka sebagai murid saya ya. Tetapi ketika dia mengajar, dia saya anggap sebagai teman saya ya. Kita sama guru ya. Itu yang saya mungkin selalu terapkan pada siapapun ya, teman, saudara gitu ya. Kemudian yang kedua, saya selalu menerapkan prinsip bahwa kita mengajar ya, apapun gayanya, pada apapun metodenya kita mengajar, itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah itu pasti dinilai oleh Allah. Itu dulu satu ya, masalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang gaji kita gitu ya, Allah yang gaji kita. Dan kenyamanan itu kan bukan hanya di isi dompet kita kan,
Iya kan? Ya saya nyaman. Saya di sini, saya datang, saya diterima dengan baik, dengan senyum, saya dianggap saudara, ya saya dikasih minum, dikasih kue seadanya, ya dikasih makan juga seadanya, sama-sama nggak ada bedanya gitu kan ya. Kahanda minum air putih juga air putih gitu kan, Kahanda ngopi saya juga ngopi gitu kan. Nah kita sama-sama. Tapi satu yang saya memang selalu tekankan kepada guru-guru ya, kalau mau ibadah ya diakalkan. Ya. Tapi kalau mau cari duit jangan diakalkan. Diakalkan nggak ada duit. Dengarkan itu ya, dengarkan itu ya. Ini jawaban yang luar biasa, unik, simpel dan luar biasa. Dan saya sebagai mempertanyakan, saya juga memberanikan nyali saya sebelumnya ya. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan bisa menjawabnya atau bisa menerimanya semua ini. Ada lagi pertanyaan satu saya lagi. Banyak bener pertanyaannya. Satu lagi. Nah, bagaimana nih supaya sebagai pimpinan anak buah menjadi betah dan damai dan selalu ada di tempat ini? Nah, itu pertanyaannya. Satu lagi. Saya selalu menganggap bahwa apa yang kita lakukan, keberhasilan itu tidak pernah kita raih sendiri. Ya, kita harus bersama-sama. Ya, perannya masing-masing. Ya, guru mengajar, guru ekstrakurikuler juga mengajar, ya bagian tata usaha juga mau tata usahanya, ya kemudian operator juga bekerja dengan kegiatan-kegiatan operatornya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, OB karyawan, ya itu semuanya masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik dan akan saya hargai tugasnya. Ya. Jadi kalau kita satu jelek semua, ya. Insya Allah kalau satu kita semuanya mengarah kepada yang bagus, semua ikut, insya Allah jadi bagus. Ya, itu harus dijaga. Nama baik itu yang harus dijaga. Nah, untuk nama baik itu, ya kita bisa saling menghargai, mengenal. Pribadi-pribadi masing-masing secara psikologis kan orang tentu semua pasti ingin dihargai, itu saya yakin ya. Tapi saya akan kasih reward kepada yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan saya akan juga kasih teguran kalau memang dia tidak baik ya. Tentunya seperti itu harus luar biasa. Harus ya, sama-sama kita pecahkan. Kalau ada masalah ya pasti ada solusinya lah, kayak pegadaian gitu kan. Ya inilah bincang-bincang asik saya bersama para pimpinan besar di MI Alpala. Salah satunya Ibu Dr. Anda Lilis ya, yang luar biasa untuk kepemimpinannya, dan saya terima kasih Bu Dr. Anda Lilis atas segala waktunya yang telah saya ganggu. Mohon maaf sebelumnya yang sesibuknya diberi kesempatan untuk saya. Ya, sama kan Anda ya, selalu sehat sukses, dan kita sudah vaksin ya Bu Lilis ya. Alhamdulillah sehat selalu dan selalu jaga untuk kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih sama-sama Anda. Ya. Mohon maaf ganggu ya. Sukses Anda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku, kawan-kawanku di luar sana. Inilah salah satu pertanyaan atau jawaban yang saya lontarkan kepada para pemimpin yang luar biasa dan dibilang pentol-pentolannya ya. Jadi disinilah saya terima kasih waktunya pada MI Alpala, dan terus saksikan channel Kanal Kes, masih ada kegiatannya. Yuk kita saksikan terus. Sampai ketemu lagi.